Selamat datang di Astari Atelier Channel. Kali ini aku nggak akan bahas perbedaan barang asli atau palsu atau kebanding-bandingin ya. Aku cuma mau sharing gimana caraku untuk belanja online supaya nggak gampang dapat barang palsu gitu. Ini berdasarkan pengalamanku ya dalam memesan ya barang palsu ya barang asli. Kira-kira triknya seperti apa? Yuk kita bahas satu-satu. Pertama, menurutku ini paling basic ya. Itu adalah kamu investigasi produknya dulu. Jadi bisa lah ya googling di internet atau mungkin kamu masuk ke toko-toko official cuman untuk sekedar melihat sekiranya barang-barang yang kamu incer itu produknya secara fisik kayak gimana sih, karena beberapa ada barang palsu itu memang secara fisik depan aja sudah kelihatan kalau palsunya gitu loh. Jadi mungkin packagingnya itu mungkin mirip, tapi ada detail-detail atau mungkin bahkan detail yang besar, clue besar kalau mereka itu benar-benar kelihatan itu sebagai barang palsu gitu loh. Itu aja sih, itu menurutku paling gampang aja sih, cari di yang official store gambarnya produk asli itu kayak gimana bentuknya, kemudian ya dibandingkanlah sama toko-toko yang mungkin kamu pengen beli dengan harga yang kamu suka sebenarnya ya. Sebenarnya kan ujung-ujungnya orang sering ketemu barang palsu kan karena tergiur harga murah gitu kan ya. Yaitu dibandingin produknya dulu secara penampilan gitu. Kemudian tips yang kedua adalah lihat track record dari toko online tersebut. Jadi kalau misalnya kamu mau beli barang, oh harganya murah, itu jangan keburu beli dulu, tapi lihat dulu track recordnya toko itu gimana. Jadi yang aku maksud track record itu adalah dia itu ya mungkin ada beberapa itu kayak toko yang populer, tapi itu tidak menjamin dia itu kayak pasti asli gitu loh yang dia jual. Track record ini yang utama adalah lihat komen-komen. Jadi kalau yang aku lebih punya pengalaman sih belanja di Shopee ya. Jadi kalau aku belanja di Shopee itu kan biasanya kan ada komen-komen dari pembeli sebelumnya. Nah itu biasanya kan ada bintang 1, bintang 2 sampai 5 gitu kan. Nah biasanya kalau aku lihat itu komen-komen yang di bintang 1 atau bintang 2. Karena biasanya kalau bintang 5 itu kadang-kadang kayak kurang apa ya. Kadang-kadang ada dia itu bintang 5-nya itu banyak banget, bejibun banget, tapi sebenarnya dia itu tuh barangnya yang dijual itu palsu gitu. Jadi lihat dulu komen yang pembeli-pembeli yang ngasih bintang 1, bintang 2. Tapi jangan sembarangan juga sih ya, soalnya ada beberapa pembeli yang mungkin memang lagi apes atau mungkin lagi nggak suka banget sama yang produk yang dijual padahal asli, kemudian dikasih bintang 1, itu bisa juga ya. Tapi yang mau aku garis bawahi di komennya itu yang pertama adalah kalau si pembeli itu ngasih bintang 1, itu tuh alasannya itu masuk akal, bener-bener yang dia itu menyertakan ini kok kelihatannya palsu ya, kemudian dia kayak menyertakan kayak foto perbandingan yang mungkin dia sebelumnya punyanya asli dibandingkan dengan yang dia beli di toko. Pokoknya yang sekiranya dia memberikan protes yang ngasih bintang 1 itu dengan argumen yang masuk akal, nah itu baru kemungkinan itu komen yang lumayan bisa dipercaya gitu ya. Sedangkan untuk yang poin yang kedua adalah gimana cara si pembeli itu menanggapi komplain customer. Jadi kalau toko-toko yang memang mindsetnya ini pengen jalan jangka panjang, pasti dia itu akan melayani lah komen-komen protesnya customer gitu. Entah mungkin ada keluhan barang yang nyampe itu rusak, pasti nanti dia akan komen. Entah dia minta maaf atau gimana atau meluruskan atau apalah ya. Seandainya ada protes ini barang palsu, pasti pembeli akan komen, enggak kok kak atau gimana, kemudian dia bisa memberi balasan yang masuk akal dan kayak satisfying gitu. Bisa dibilang kredibilitas tokonya itu lumayan bagus, dan biasanya toko-toko kayak begitu yang dijual itu barangnya itu juga barang-barang asli biasanya. Jadi intinya dalam track record ini memang harus rada hati-hati ya, jangan juga tertipu sama pembeli, tapi juga jangan sampai tertipu dengan komenan customer sebelumnya gitu, karena memang beberapa customer mungkin memang karena sudah banyak penjual online ya, jadi benar-benar perangnya itu perang yang menjatuhkan, kadang-kadang begitu. Jadi kadang-kadang ada pembeli toko lain beli di toko yang lain lagi hanya untuk mengomen ngasih bintang 1 dan ya pokoknya kayak dijelek-jelekin gitu. Tapi akan berbeda kalau kamu melihat komennya itu memang dia kayak punya statement bahwa barangmu jelek gitu, nih buktinya aku punya nih fotonya. Nah itu lebih bisa dipercaya lah ya kayak gitu. Jadi dari situ juga aku memilih mana toko-toko yang sekiranya itu penjual barang palsu dan barang asli gitu.
Poin yang ketiga adalah perkara harga. Ya gimana kita kan sebagai pembeli kan pengen dapat barang yang semaksimal mungkin, sebagus mungkin dengan harga yang semurah mungkin kan ya. Jadi sering lah kita lihat ada iklan pop up gitu, harganya kok murah banget gitu, jadi kepengen gitu. Tapi ya hati-hati lagi. Kalau misalnya harganya itu murahnya itu kebangetan, jadi agak dilema juga ya, karena sekarang kan mulai banyak kayak contohnya di Shopee. Aku lebih banyak pengalaman di Shopee sih, jadi aku mungkin bakal sering ngomongnya itu Shopee sebagai contoh perbandingan. Jadi mungkin dia itu punya toko-toko shop-shop yang mereka udah kerjasama, jadi harganya itu bisa lebih murah jauh dibandingkan harga pasar yang kayak toko offline-nya gitu. Jadi untuk harga-harga yang murahnya nggak masuk akal itu yang perlu kamu, aduh ini kagak mungkin lah ini barang asli bisa berharga sekian. Itu sebagai contoh ya, contoh itu misalnya kayak lip setnya 3CE yang isi 5 itu kalau harga asli, entah harga official store-nya atau memang pokoknya harganya itu sekitar 600.000 sampai 700.000. Sedangkan palsunya itu dihargai 20.000 sampai 30.000 untuk satu setnya juga. Nah itu kan sudah nggak masuk akal banget. Di penjualnya aja dijual segitu, produsennya kira-kira itu untungnya itu dapat seberapa gitu. Itu mungkin harga yang kelihatan kayak gitu cuman produk-produk yang memang high end, yang memang sejak awal dia itu udah mahal banget. Tapi kalau untuk produk-produk yang sekiranya relatif murah kayak sheet max Korea gitu kan cuman ya 20.000 nggak sampai. Itu mungkin ketika ada yang jual harganya 9.000 itu agak-agak bingung juga, ini bisa jadi asli juga karena memang marginnya itu masih dapat gitu loh segitu, karena memang produksinya juga nggak semahal lip set gitu kan ya. Jadi ya disitulah menurutku harus hati-hati gitu untuk barang-barang yang memang nggak terlalu mahal gitu, harga agak susah. Kemudian untuk poin berikutnya yang keempat itu adalah misalnya kita kalau mau beli lipstick kan warnanya ada macam-macam. Nah kalau misalnya ada toko yang nggak bisa, kamu yang misalnya warna random nggak bisa milih, nah itu kelihatannya bisa dipastikan itu barangnya itu palsu gitu kan ya. Apalagi kalau kamu disuruhnya belinya satu set padahal perlunya cuma satu set isi 24, murah kok 12.000. Nah itu udah pasti produknya itu ya gitu deh ya, ngerti kan maksudku. Poin yang kelima yang terakhir itu adalah untuk paling gampangnya supaya kamu langsung dapat yang asli itu adalah saranku sih ya ke official store-nya gitu ya. Udah banyak di e-commerce kayak Shopee, Tokopedia yang official store-nya itu buka online shop gitu loh. Kadang-kadang memang dia punya harga yang sedikit berbeda dengan offline store-nya karena mereka punya kayak regulasi untuk ngasih diskon yang berbeda. Tapi ya cukup memudahkan kok kalau kamu misalnya lagi jauh di kotamu nggak ada official store yang offline gitu, kamu bisa beli lewat situ. Kemudian juga selain official store, toko-toko yang qualified kayak Watson, kayak Guardian, kayak Alfamart, Indomart, atau Matahari Sugo itu juga cukup qualified, yang ya memang dia punya regulasi yang cukup ketat gitu untuk memilih-milih produk mana dari distributor mana yang untuk mereka pajang di etalase mereka. Jadi kamu bisa percaya dengan toko-toko yang semacam itu juga gitu. Udah sekiranya itu aja sih saran-saran yang bisa aku berikan dalam berbelanja online demi untuk menghindari produk yang tidak kamu mau, alias produk KW atau produk palsu gitu ya. Ya, semoga video ini banyak membantu. See you on my next video.